Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heza Septiarani dari program studi Psikologi 2021 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Jambi. Kali ini saya akan bahas tentang cabang-cabang psikologi sebagai perkembangan dari fungsionalisme. Oke, tokoh pertama adalah Arnold Lucius Gisel, adalah seorang psikologi dan dokter anak asal Amerika yang lahir di Alma, Wisconsin pada tanggal 21 Juni 1880 dan meninggal di New Haven 29 Mei 1961. Ia belajar psikologi di Clark University dan mendapat gelar doktoral pada tahun 1906. Pada tahun 1911, ia mendirikan Clinic of Child Development di Yale University New Haven yang diketuainya sampai ia pensiun pada tahun 1948. Selama di Yale itu, ia belajar lagi, kali ini dalam bidang ilmu kedokteran dan berhasil mencapai gelar dokter pada tahun 1915. Selanjutnya, ia pun aktif sebagai editor Journal of Genetic Psychology sejak 1926. Arnold Lucius Gisel adalah seorang psikolog dan dokter anak asal Amerika. Dengan pendekatannya itu, ia dikenal sebagai Bapak Psikologi Anak. Tetapi hal ini semakin diperlengkapi dengan terlibatnya ia dalam mendirikan klinik perkembangan anak. Sedangkan metode yang digunakan Gisel dalam penelitian-penelitiannya adalah metode observasi yang sederhana, tetapi teliti dengan bantuan alat-alat seperti kamera film, cermin SARA, dan metode observasi tingkah laku anak, tetapi teori-teorinya tidak cukup meyakinkan karena metodenya lemah. Selanjutnya yaitu Lewis Terman atau nama lengkapnya Lewis Madison Terman, lahir pada 15 Januari 1877 di Johnson County, Indiana, Amerika Serikat dan meninggal pada 21 Desember 1956 di Palo Alto, California. Ia meraih gelar doktoralnya di Clark University pada tahun 1956. Terman bergabung dengan Fakultas Universitas Stanford pada tahun 1910, di mana ia menjadi profesor pendidikan pada tahun 1916. Pada tahun 1926, ia menerbitkan buku The Measurement of Intelligence, panduan untuk revisi dan perluasan Stanford dari skala intelijen Binet-Simon sebelumnya yang dikembangkan di Prancis. Temuan dari studi Terman yang diproyeksikan akan berlanjut sampai subjek terakhir meninggal. Pertama kali dilaporkan dalam Terman et al. Studi Genetic Genius pada tahun 1926. Penerus Terman terus menerbitkan buku tentang studi longitudinal yang dimulai Terman pada paruh pertama abad ke-20. Investigasi Terman lainnya dilaporkan dalam Sex and Personality pada tahun 1936 dan Psychological Factor in Marital Happiness pada tahun 1938. Selanjutnya yaitu Henry Alexander Murray, lahir di New York tanggal 13 Mei 1853 dan meninggal pada 23 Januari 1988. Ia adalah seorang psikolog Amerika di Universitas Harvard. Ia adalah direktur klinik psikologis Harvard di Sekolah Seni dan Sains setelah 1930. Ia meraih gelar doktoralnya pada tahun 1927 di Harvard. Ia tertarik pada bidang psikologi, aliran psikoanalisa dari Jung. Sedangkan untuk bidang, ia mengambil bidang diagnosa dan kepribadian dan teori kepribadian. Nah, untuk teknik evaluasi kepribadian, ia menggunakan teknik proyeksi, Thematic Appreciation Test atau TAT. Teori kepribadiannya juga disebut personology, dijelaskan dalam bukunya Exploration in Personality yang ditulis pada tahun 1938. Struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Murray tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Freud, karena Murray tersendiri merupakan seorang psikoanalis, pelopor penelitian pikiran-pikiran psikoanalitik yang berusaha menerjemahkan konsep-konsep Freud dan Jung ke dalam hipotesis yang dapat diuji.
Menurutnya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang semuanya mempunyai bobot yang setara dalam menentukan tingkah laku, sehingga motivasi tak sadar menjadi tidak terlalu penting. Konstruksi ID, ego, dan superego masih dipakai, namun dengan pengertian yang berbeda. Jean Piaget lahir di Newcastle pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Piaget memperoleh gelar doktoral dalam ilmu alamiah dari Universitas Newcastle dan juga belajar sebentar di Universitas Zurich. Keempat tahap perkembangan menurut teori Piaget adalah: pertama, tahap sensori motor. Dari lahir hingga 2 tahun atau anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi objek. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional dari 2 hingga 7 tahun, mulai memiliki kecakapan motorik. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari 7 hingga 11 tahun, atau anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang konkret. Yang terakhir adalah tahap operasional formal setelah usia 11 tahun atau perkembangan penalaran abstrak. Sedangkan teori tentang intelijensinya yaitu membedakan antara teori umum dan teori khusus. Salah satu karya terkenal Piaget adalah The Psychology of Intelligence. Selanjutnya yaitu Louis Lyon Thurston, lahir di Chicago pada tanggal 29 Mei 1887 dan meninggal di Chapel Hill tanggal 29 September 1955. Dasar pendidikannya adalah teknik listrik yang dipelajarinya di Cornell University. Pada tahun 1914, ia mulai belajar psikologi di Chicago dan di Institut Teknologi Carnegie. Dasar pendidikannya di Cornell University menjadi tolak ukur baginya juga dalam memilih fokus dalam bidang psikometri atau pengukuran psikologis. Pada tahun 1927, setelah memperoleh gelar profesornya di Chicago, kemudian ia mendirikan laboratorium psikometri, mendirikan Psychometry Society, dan menerbitkan jurnal Psikometrika. Pada tahun 1936, ia menjadi presiden pertama dari Psychometric Society dan pernah menjadi presiden dari American Psychological Association pada tahun 1932. Di dalam metode psikometrinya, Thurston terkenal dengan pendekatan analisis faktor. Dengan pendekatan analisis faktor ini, ia sampai kepada kesimpulan bahwa intelijensi tidak ada faktor umum, melainkan hanya ada faktor-faktor khusus. Di dalam dasar inilah ia mengemukakan bahwa terdapat 7 faktor khusus yang paling dasar yang disebutnya primary mental abilities, yaitu pengertian verbal, kemampuan angka-angka, penglihatan keruangan, kemampuan penginderaan, ingatan, penalaran, dan kelancaran kata-kata. Aspek lain yang juga menjadi perhatian Thurston adalah sikap atau attitude. Ia berpendapat bahwa sikap dapat diukur, dan oleh karena itu ia menyusun sebuah teknik untuk mengukur sikap yang disebut skala sikap atau attitude scale. Skala sikap temuan Thurston ini disebut sebagai skala Thurston. Salah satu karya Thurston yang paling terkenal adalah The Measurement of Attitude pada tahun 1926, lalu ada The Factor of Mind 1935, lalu ada Primary Mental Ability pada tahun 1938. Yang terakhir adalah Sir Geoffrey Halton Thompson yang lahir di Carlisle, Cambria pada 27 Maret 1881. Ia meraih gelar doktoralnya pada tahun 1906 di Universitas Starbuck. Ia merupakan profesor psikologi pendidikan di Universitas Edinburgh, Skotlandia, dari tahun 1925 hingga 1951. Teori Thompson yang paling terkenal adalah sampling teori, yang berbunyi prestasi ditentukan oleh sejumlah besar faktor independen.
tetapi hanya sejumlah kecil atau sampel dari faktor-faktor itu yang benar-benar dioperasionalkan dalam saat tertentu atau situasi tertentu. Karya Thomson yang paling terkenal adalah The Essentials of Mental Measurement pada tahun 1911 dan The Factorial Analysis of Human Ability pada tahun 1939. Nah, itulah tadi beberapa tokoh yang berpengaruh dalam psikologi. Saya Heza Septiarani, mohon pamit undur diri. Sekian, terima kasih.